Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu, setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian, setelah naik tahta, ia bergerak Sultan Malik As-Saleh. Ia wafat pada tahun 696 atau 1267 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi, dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo, dalam lawatannya, mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek, yang artinya perlak, Basma dan Samara, yang artinya samudra. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera, yang artinya samudra, menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383. Dia memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Tiongkok, ia juga dikenal dengan nama Sainuli Apitingki dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya, Sultanah Narasyah. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut-turut dalam tahun 1405, 1408, dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh para pembantunya seperti Ma Huan dan Fei Xin, secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat, berjumpa dengan Kerajaan Lambri atau Lamuri, yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Kerajaan Pasai. Dalam kunjungan tersebut, Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Tiongkok, yaitu lonceng Cakradonya. Sekitar tahun 1434, Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan Hali Zhehan, namun wafat di Beijing. Kaisar Shente dari dinasti Ming mengutus Wang Qinhung ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam catatan Ma Huan, disebutkan 1 sekati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangannya, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham yang dibuat dari 70% emas murni dengan berat 0,60 gram yang memiliki diameter 100 mm dan memiliki mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik, dengan lantai terbuat dari bila-bila kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada penemuan makam Sultan Malik As-Saleh yang berakhir pada tahun 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Dirujuk oleh sejarawan sebagai tanda masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal dari itu. Yang kedua ada lonceng raksasa atau yang bernama Cakradonya, yang dimana arti kata donya sendiri dalam bahasa Jawa berarti dunia.
Lonceng ini merupakan hadiah dari Kaisar Tiongkok untuk Kerajaan Samudra Pasai yang sekarang dapat ditemukan di kawasan Lok Serumawe. Yang ketiga ada mata uang. Mata uang yang digunakan oleh rakyat Samudra Pasai adalah uang emas yang disebut dirham, di mana dalam koin emas ini memiliki rangkaian huruf Arab yang sangat indah di permukaan koinnya, yang terbuat dari campuran tembaga, perak, dan juga emas. Yang keempat, ada surat yang ditulis langsung oleh Sultan Zainal Abidin. Yang isi naskah surat ini adalah pemberitahuan dari Sultan Zainal Abidin sendiri kepada Kapten Moran tentang keadaan Samudra Pasai yang mulai berantakan saat mengetahui Selat Dagang Malaka dikuasai oleh Portugis. Dan itu merupakan awal masuknya penjajahan di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Samudra Pasai. Para masyarakat Samudra Pasai itu mayoritas beragama Islam. Mereka menganut agama Islam sebagai agama negara, tetapi sia-sia pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menguasai atau mengalahkannya masih ada. Oleh karena itu, kehidupan beragama masyarakat masih turut mewarnainya. Beberapa elemen masyarakat masih ada yang beragama Hindu dan juga Buddha. Terus karena orientasi kehidupan beragama masyarakatnya, maka kerajaan ini dijadikan sebagai pintu gerbang kehidupan beragama Islam di Indonesia. Terus kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, ini yang berikut ini orang-orang yang pernah menguasai kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, pada tahun 1267 sampai 1297 itu dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Kedua, pada tahun 1297 sampai 1326 dipimpin oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir yang pertama. Ketiga, pada tahun 1326 sampai 1330-an dipimpin oleh Sultan Ahmad yang pertama. Keempat, pada tahun 1330-an sampai 1349 dipimpin oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir yang kedua. Yang kelima, pada tahun 1349 sampai 1406 dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama. Keenam, pada tahun 1406 sampai 1428 dipimpin oleh Ratu Nahrasiyah. Ketujuh, pada tahun 1428 sampai 1438 dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang kedua. Yang kedelapan, pada tahun 1438 sampai 1462 itu dipimpin Sultan Salahuddin. Yang kesembilan, pada tahun 1462 sampai 1464 dipimpin oleh Sultan Ahmad yang kedua. Ke-10, 1464 sampai 1466 dipimpin oleh Sultan Abu Zaid Ahmad yang ketiga. Yang ke-11, 1466 sampai 1466 itu dipimpin oleh Sultan Ahmad yang ketiga. Yang 12, 1466 sampai 1468 sampai itu dipimpin oleh Sultan Mahmud. Ke-13, pada tahun 1368 sampai 1474 dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang kedua. 14, pada tahun 1474 sampai 1495 itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah. 15, 1495 sampai 1495 itu dipimpin oleh Sultan Al-Kamil. 16, pada tahun 1495 sampai 1506 dipimpin oleh Sultan Abdullah. 17, pada tahun 1506 sampai 1507 dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah. 18, pada tahun 1507 sampai 1509 dipimpin oleh Sultan Abdullah. 19, pada tahun 1509
sampai 1414 itu dipimpin oleh Sultan Ahmad yang keempat. 20 yang pada tahun 1514 sampai 1517 itu dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin yang keempat. Kemajuan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultanan Naharsiyah, Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, pernah didatangi seorang laksamana laut Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke Kerajaan Samudra Pasai, di antaranya pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Dalam laporan Cheng Ho yang ditulis oleh pembantunya seperti Mahwan dan Feixin, dituliskan bahwa batas wilayah Kerajaan Samudra Pasai adalah sebelah timur dan selatan terdapat pegunungan tinggi. Sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, utara dengan laut, dan dua kerajaan di sebelah barat yaitu Kerajaan Nakur dan Kerajaan Lide. Terus ke arah barat ada Kerajaan Lamuri yang jika ke sana perjalanannya menempuh jarak 3 hari dan 3 malam dari Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1521, Portugal menyerang Kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu. Namun, bibit kerajaan masih ada sehingga tahun 1524, Kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Namun, sebelum masa keruntuhan, sering terjadi pertikaian antara keluarga kerajaan, seperti perebutan kekuasaan dan jabatan kerap terjadi. Perang saudara dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai diantaranya yaitu yang pertama adalah serangan Gajah Mada. Gajah Mada yang merupakan patih Kerajaan Majapahit pada tahun 1339 melakukan serangan yang merupakan sebuah langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan Nusantara, namun pada akhirnya gagal. Yang kedua, tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Al-Tahir. Yang ketiga, berdirinya bandar di Selat Malaka yang lokasinya dan letaknya lebih vital dan strategis. Yang keempat, adanya serangan dari bangsa Portugis.